fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Juanda. Perkenalkan, nama saya Syafrina Yasifa dengan NIM C2410755. Perkenalkan, nama saya Mona Yulianti Karima dengan NIM C2410108. Perkenalkan, saya Nunu Trilandari dengan NIM 2410371. Saya Muhammad Afal Rizky dengan NIM C2410272. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai PSAK nomor 73 yang membahas tentang sewa. Sebelum adanya PSAK nomor 73, aturan tentang sewa diatur di PSAK nomor 30, di mana sewa dibagi menjadi dua jenis, yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan. Namun, sejak 1 Januari tahun 2020, PSAK 73 mulai berlaku dan menggantikan PSAK nomor 30. Perubahan utamanya adalah penyewa sekarang wajib mengakui aset hak guna atau biasa disebut right of use asset dan liabilitas sewa di laporan keuangan untuk hampir semua jenis sewa. Jadi, laporan keuangan sekarang itu lebih transparan dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Contohnya itu ada di perusahaan kayak Transmart ataupun Indomaret. Sekarang banyak penyewa gedung kini wajib mencatat nilai sewa tersebut sebagai aset dan kewajiban, bukan hanya biaya sewa biasa. Ini membuat posisi keuangan mereka terlihat lebih realistis di laporan keuangan. Menurut Ikatan Angkutan Indonesia, PSAK 73 menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, pengajian, dan pengungkapan atas sewa. Tujuannya agar baik penyewa maupun pemberi sewa bisa mensajikan informasi yang relevan dan mencerminkan transaksi sewa secara tepat. Menurut KOISO 2020, sewa adalah perjanjian di mana pihak penyewa memperoleh hak untuk menggunakan aset tertentu selama periode waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Lalu menurut Penman 2018, standar sewa yang baik membantu perusahaan menggambarkan kewajiban ekonominya secara nyata, sehingga investor dapat menilai posisi keuangan lebih akurat. Sedangkan menurut Olson 2015, pengakuan aset sewa di laporan keuangan penting itu karena mempengaruhi nilai perusahaan dan persepsi investor terhadap kinerja jangka panjang itu sendiri. Jadi secara sederhananya, PSAK 73 membantu perusahaan menampilkan posisi keuangannya secara lebih jujur tanpa menutupi aset atau kewajiban dari transaksi sewa. Kegunaan PSAK 73 antara lain, yang pertama itu mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi sewa sesuai standar internasional. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Yang ketiga, membantu perusahaan menilai dampak keuangan dari kontrak sewa. Yang keempat, mencegah manipulasi laporan keuangan, terutama sewa yang dulu tidak dicatat atau off balance sheet. Fungsinya secara umum adalah sebagai pedoman agar laporan keuangan itu bisa mencerminkan hak dan kewajiban perusahaan itu secara jujur dan bisa dibandingkan antar periode. PSAK 73 memiliki 5 karakteristik utama yang penting untuk dipahami. 1. Pelaporan. Semua sewa diakui dalam laporan keuangan, baik oleh penyewa maupun pemberi sewa. Kedua, pengakuan. Penyewa mencatat aset pengguna dan liabilitas sewa pajak awal masa sewa. Yang ketiga, pengukuran. Aset hak guna diukur berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar pada awal kontrak sewa. Dan yang keempat, penyajian. Disajikan dalam laporan posisi, keuangan, dan laba rugi sesuai klarifikasinya. Kelima, pengungkapan. Harus menjelaskan rincian, nilai, dan resiko dari transaksi sewa agar laporan lebih transparan. Sebagai contoh, Telkomsel yang menyewa tower BTS dari perusahaan infrastruktur harus menampilkan nilai aset sewa tersebut di laporan keuangan dan menjelaskan detailnya di catatan atas laporan keuangan CALK.
Penerapan PSAK 73 punya dampak besar bagi perusahaan, terutama bagi penyewa. Total aset dan liabilitas meningkat karena sewa yang dulunya hanya dicatat sebagai beban, sekarang harus diakui sebagai aset hak guna dan kewajiban. Dampak positifnya, laporan keuangan jadi lebih transparan dan bisa mencerminkan tanggung jawab finansial perusahaan dengan lebih baik. Kesimpulannya, PSAK 73 ini menggantikan PSAK 30 agar pelaporan keuangan lebih jujur, akurat, dan sesuai dengan standar internasional IFRS 16. Perusahaan seperti Transmart, Indomart, atau Telkomsel bisa lebih terbuka dalam melaporkan aset sewa mereka, sehingga pengguna laporan keuangan seperti investor dan auditor bisa menilai posisi keuangan secara lebih objektif. Sekian pembahasan mengenai PSAK 73 mengenai sewa. Mohon maaf bila ada salah kata dan tutur kata. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum.